Oke. Oke, kalau gitu kita mulai saja, udah cukup ramai 30 orang. Kita mulai pertemuan hari ini, pertemuan keempat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pertemuan kita di dasar pemrograman mobile. Dalam pertemuan kali ini kita ini udah pertemuan keempat. Jadi kita udah masuk ke kemarin itu kalau dari sini ya, di pertemuan pertama kita udah ada kontrak perkuliahan dan pengenalan Sencha, kan sudah mulai untuk menginstalasi Sencha-nya. Di pertemuan kedua kalian pelajari arsitektur model view model dan juga ada controllernya. Kemudian store juga dipelajari di situ. Pertemuan ketiga kita masuk ke layout atau tata letak komponen. Dan kalian juga sudah diberikan tugas tugas 3 ya, layout. Artinya, dan juga tugas kelompok yang itu deadline-nya masih minggu depan. Ya, hari Minggu besok ini. Ya, kalau untuk yang kemarin ini tugasnya 34 sudah mengumpulkan, 3 yang masih belum ngumpul. Ya, artinya sudah nggak bisa ngumpul lagi yang 3 ini. Jadi yang dari 3 sini udah ada, kemarin saya instruksikan seperti apa kalian mengeksplor sendiri, ya, layout dan interface-interface yang kalian mau coba copy paste gitu. Nah, jadi kemarin kita baru di layout-nya, user interface-nya yang satu persatu belum kita bahas. Nah, di pertemuan inilah akan kita bahas. Ya, oke. Jadi ini saya sudah membuka Sencha Web Start untuk yang Docs dan juga aplikasi saya yang kemarin pertemuan kedua itu saya tampilkan lagi di sini. Ya, kalau kita lihat. Satu. Ini Sencha example-nya, sekaligus nanti docs-nya di sini juga. Kita buka aja biar mempermudah kita nanti dalam pembelajaran hari ini. Kemudian kita lanjutkan untuk membuka yang aplikasi yang kemarin. Ya. Jadi sengaja saya lanjutkan aplikasi yang kemarin. Jadi kita tahu ini dari video-video sebelumnya itu ada kaitannya. Ya, seperti ini. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas user interface yang paling banyak digunakan dulu. Jadi karena target kita ini kan pertemuan keempat, nanti ada pertemuan kelima, 6, 7. Jadi 4, 5, 6, 7 ada 4 pertemuan untuk kita membahas interface-interface apa yang paling banyak digunakan tanpa kita terhubung ke database. Jadi kita hanya akan menggunakan store yang udah ada di contoh dari generate kemarin. Nah, kalau saya buka, ya, yang pertemuan kedua, kalau kita buka kemarin store yang sudah ada di pertemuan kedua itu ada personnel, ya. Store ini hanya memori, artinya dia datanya dummy, jadi kita setkan di sini. Nah, itu jadi untuk yang sebelum UTS ini kita bermain di store yang ini saja, ya. Yang store inilah yang akan kita gunakan untuk untuk menampilkan data-data yang di interface yang akan kita gunakan. Nah, nanti setelah UTS barulah kita belajar bagaimana mengambil datanya dari database. Oke, kita untuk kemarin sebelumnya di pertemuan ini interface yang sudah kita gunakan ya, ini hanya ada di sini berupa grid, ya. Grid ini tabel seperti ini. Ya, interface yang lain kita juga ada form di pertemuan sebelumnya ya. Kemudian kita sudah ada carousel di sini. Ya, kita ada carousel. Habis. Itu saja interface yang sudah kita coba. Gitu. Nah, sekarang ada
beberapa interface yang akan kita kaji lagi secara mendalam, yang saya rasa itu akan sangat kalian pakai dalam tugas kalian, dalam tugas kelompoknya. Nah, interface apa yang saya maksudkan? Nah, kalau kita lihat di bagian modern, sebenarnya kalian bisa explore. Di tugas kemarin juga sudah saya minta kalian untuk mengeksplor sendiri. Nah, tapi komponen ini saya rasa yang paling sering kalian gunakan, makanya sini akan saya tampilkan, akan saya contohkan bagaimana mengcopy paste dan mengubah-ubahnya, yaitu interface-nya adalah data view. Nah, data view ini akan paling banyak digunakan. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ya sederhana, copy paste lagi. Ya, cukup copy paste. Nah, di sini kalian ada view, ada model. Nah, modelnya di sini. Ya, seperti saya bilang di pertemuan MVVC itu, MVVM ya. Di sini ada modelnya. Jadi model itu sebenarnya menjelaskan tentang field-nya. Apa saja field-field yang kita mapping dari database. Nah, sebenarnya kalau misalnya di sini bisa kita bikin kita bisa bikin tipe datanya apa misalnya. Kemudian bisa kita bikin data yang diambil dari database seperti ini, tapi mau kita tampilkan di Sencha dalam bentuk seperti ini. Kita bikin formattingnya. Itu bisa kita bikin di model. Cuman kalau tidak perlu kita bikin yang sedetail itu, field ini cukup kalian letak dalam store saja itu sudah cukup. Ya, contohnya dalam store, nah seperti ini. Ya, ini ada dalam store, ini ada field di sini. Nah, jadi field ini bisa menggantikan model itu. Saya letak sini biar gampang. Nah, menggantikan model. Jadi modelnya nggak perlu kita buat, modelnya otomatis sudah ada di dalam store. Nah, kita bisa melakukan hal seperti itu. Ya, untuk mempermudah, biar tidak banyak aplikasinya, filenya. Oke, nah sekarang kita coba copy paste. Tadi udah saya copy paste. Ya, kita copy paste. Nah, ini mau kita tampilkan di mana? Sekarang ini adalah data view ya. Nah, data view di sini mau mana kita tampilkan? Apakah kita mau letak dalam form atau masukkan dalam grup atau kita mau masuk dalam tempat yang lain? Nah, di sini satu tempat yang belum ada setting ya. Di setting ini masih kosong. Nah, kita mau letak dalam setting misalnya. Setting di mana kita letak? Kita mau bikin folder sendiri. Boleh. Ya, bukan new file, kita bikin new folder. Di view ini klik kanan, kita bikin new folder. Di sini kita mau foldernya adalah settings. Seperti itu. Di dalam folder setting, kita bikin file baru, kita pastekan. Di sini seperti biasa, nama kelas kita adalah pertemuan. Ya. Ini jadi kita ubah jadi pertemuan. Dia merupakan view, folder view. Di dalamnya ada folder setting. Ubah jadi setting. Nah, namanya basic data view. Oke, nggak apa-apa. Itu aja yang kita bikin. Kita simpan. Nah, folder setting, kita simpan menjadi basic data view.js. Itu step pertama. Nah, di sini ada model ya. Ada model, tapi karena kita tidak menggunakan model tadi, ini bisa kita hapus saja. Nah, jadi, dua kelas saja yang kita include-kan, atau kita requires-kan. Data view plugin item type dengan plugin responsive. Seperti ini misalnya. Kita simpan. Nah, apa langkah berikutnya harus kita bikin ketika kita copy paste? Nah, perlu kita bikin alias-nya, penamaan dia. Ya. Itu berupa X type. X type-nya apa? Basic data view misalnya. Jadi, dari beberapa pertanyaan di grup, saya nampak kalian ada juga yang bikin kelas di sini. Ya, huruf kecil seperti ini. Nah, seperti yang saya bilang dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, biasakan kita untuk nama terakhir itu nama kelasnya, itu kita bikin hurufnya besar. Kemudian dalam X-type, kita bikin aja huruf kecil semua. Nah, itu suatu penamaan yang bikin kita, mempermudah kita biar konsisten dan juga menghindari error. Nah, udah kita bikin X-type. Nah, kemudian apa yang perlu kita lakukan lagi? Kita mau menampilkannya di main view. Ya, dalam tab panel. Ya, harus kita kopikan nama kelas yang kita define. Ini define ya, bukan create.
Jadi itu ada di main. Di sini kita tampilkan. Itu. Nah, kemudian di mana kita letak nanti di setting. Nah, ini kita copy paste layoutnya. Ganti yang bind ini seperti ini. Itemnya apa tadi? Basic data view. Copy paste aja ini. Tampilkan di sini. Ya. Simpan. Nah, kita baru coba copy paste aja, nggak tahu apa ada error atau apa enggak ke depan. Ya, kita copy paste aja dulu. Kita coba jalankan. Ya, bagian setting. Nah, kosong, nggak ada apa-apa. Kenapa nggak ada apa-apa? Nah, kita baru copy paste saja, tapi belum kita lihat datanya mana. Kan gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, layoutnya sudah ada feed, kelasnya ini, shadow ini, item. Nah, isi dari kontainer ini, dia kan berupa kontainer. Isi dari dia baru ada data view. Ya, baru ada data view di dalamnya. Dalam data view ini ada item template. Item template ini inilah data yang akan ditampilkan. Ada kurung kerawal ini berarti parameternya dari modelnya ada foto, kemudian ada first name dan sebagainya. Ya. Kemudian store-nya apa? Speakers. Nah, jadi ada store-nya diletak sini, speakers. Store kita ada nggak di sini? Tidak ada. Kita deskripsikan. Dan speakers ini juga belum ada di dalam store kita. Ya. Nah, jadi di sini mau kita tampilkan store personal ini. Nah, gimana caranya? Kalau kita copy paste saja seperti ini, personal sini, kira-kira dia bisa membaca apa tidak? Ya, kalau di main tadi di sini sudah ada store belum ada kita letak di sini. Kita hanya letak store itu di dalam list di sini. Ya, jadi kalau ini kita include-kan juga di data view kita, sudah requires-kan di sini. Nah, apakah itu sudah cukup untuk menampilkan dalam bentuk seperti ini? Nah, ini kita coba saja. Ya. Nah, belum keluar. Nah, kenapa dia belum keluar? Nah, dia ada untuk basic data view, dia ada cara sendiri untuk dia menampilkan ini. Ya, untuk menampilkan store ini biar dia bisa dibaca, ya, dia nggak bisa kalau yang untuk list kemarin, kita cukup bikin requires di sini, kemudian kita letak store-nya apa, ya, tipenya personel, ya. Nah, di dalam data view, kalau kita copy paste dia bentuknya seperti ini, store titik 2 personel. Nah, coba kita ganti pula dengan ini. Nah, jadi dia memang di Sencha ini dia ada di kalau kalian copy paste dari interface-nya nanti ada perbeda yang dia tampilkan. Di sini dia bikin caranya seperti ini, oke, type. Di sini dia bikin tadi langsung titik 2 isinya apa. Nah, kita coba. Oke. Nah, masih belum muncul juga. Nah, jadi ada lagi cara ketiga untuk menampilkan data view. Nah, artinya data view ini kita tampilkan dalam bentuk apa namanya? View model. Nah, seperti apa view model? Nah, kita coba tampilkan dalam dokumentasi kita. Seperti apa view model? Selama ini kita menggunakan view model hanya bentuk data seperti ini. Nah, tapi ada cara lain kita nampilkan view model kita. Ya, kita buka dokumentasinya. Nah, view. Ya, ada binding ke store. Oke, view model, binding. Nah,
Model view store. Nah, ini dia. Jadi, store-nya itu berupa view model. Ya, view model store-nya apa, user apa, modelnya seperti ini. Ya, ini jadi kita ngebindingkan interface kita tadi, kita bindkan, kita bind itu mengikat, kita ikatkan dengan store-nya. Seperti apa datanya itu. Ya, jadi view model seperti ini. Bagaimana cara meletakkan view model? Kalau di main kita lihat, view model seperti ini. Ya, view model titik 2 main. Nah, di sini view model sama dengan ini dibikinnya. Nah, bagaimana cara untuk menampilkannya? Nah, kita bikin juga view model dalam basic data view di sini, view model. Nah, bedanya di sini di main tadi yang di contohnya view model dia langsung ngasih filenya main. Dalam main ini ada seperti ini. Jadi view model bisa kita bikin dalam bentuk file seperti ini, main model, atau bisa juga kita, karena misalnya itu hanya sedikit, misalnya, nggak perlu kita bikin dalam bentuk main model. Bisa kita letak juga di dalam view itu sendiri. Ya. Nah, dalam hal ini view-nya adalah setting ini. Nah, bagaimana caranya meletakkan di sini? View model. Nah, langsung kita letak store-nya apa? Seperti ini. Kemudian, apa nama store-nya? Kemudian, dari mana datanya? Nah, ini contohnya langsung saya tunjukkan aja. Dari aplikasi yang kemarin udah kalian lihat di pertemuan kedua. Misalnya kita buka StakaQ belum kalian buka, bentar ya. Biar kalian melihat seperti apa aplikasi yang sudah ada sebelumnya, bagaimana cara kita membuatnya. Kamus, ya. Kalian sudah melihat kemarin aplikasi yang kamus. Nah, di aplikasi kamus ini, di model ini saya kosongkan. Saya nggak ada menggunakan model. Ya, dalam view juga, ini cuma main model yang default. Ya, tapi untuk aplikasi-aplikasinya, modelnya saya letak di sini. Nah, jadi bagi saya sama halnya tadi kayak model yang dalam store tadi. Kalau dia hanya kecil seperti ini, ngapain perlu kita bikin file yang isinya cuma sedikit kayak gini gitu. Nah, itu bagi saya nanti malah jadi makin membingungkan kalau terlalu banyak file gitu. Sama halnya dengan view model. Kalau isinya cuma sedikit, saya tidak membuat kelas sendiri, tidak membuat file sendiri. Nah, contohnya di sini, saya cukup bikin view model, store, apa nama store-nya, IP-nya apa. Itu. Nah, ini sejalan dengan di sini kan. View modelnya apa, store, nama store-nya, kemudian di sini bisa, terakhir itu cuma type-nya saja. Type ini X-type-nya. Bisa seperti itu. Ya, kalau kita copy pastikan di sini, kalau tadi pertemuan kita sekarang, view model, seperti ini. Ya, jadi store-nya apa saja? Bisa jadi dalam satu model yang sama, view model yang sama, kita ada beberapa store yang kita hubungkan. Nah, dalam hal ini, store yang kita gunakan adalah personel. Type-nya ini harus sesuai dengan X-type dari personel ini sendiri. X-type-nya apa di sini? Alias-nya. Ya, personel alias-nya. Jadi itu yang akan kita gunakan di sini. Personel juga. Nah, bagaimana cara menggunakannya, memanggilnya? Di sini juga data view kebetulan. Jadi kita bukan, ya, perbedaannya di sini kita bukan melistkan store seperti ini, tapi kita tadi kan mengikat, ngebind, ya. Jadi kalau mana tadi dia? Bind. Nih, data binding. Data binding ini tujuannya apa? Tujuannya untuk mana dia? Nih, bind descriptor. Ya, tujuannya untuk mengikat view kita dengan modelnya, sehingga ketika kita ini bisa kalian baca sendiri nanti tujuan bind itu apa.
Jadi ketika udah kita ikat interface ini dengan store kita, ketika ada update dari database misalnya, cukup store-nya kita update, otomatis nanti interface kita akan terupdate. Seperti itu. Nah, oke. Jadi di sini kita ubah, nggak dalam bentuk store, tapi kita dalam bentuk bind. Di sini. Bind ke store mana? Nah, di sini diganti dari sini menjadi seperti ini. Bind ke store mana? Ya, store kita adalah personel. Nah, kenapa sini ada kurung kurawal? Ya, saya hapus. Nah, kenapa ada kurung kurawal? Nah, kalau kita lihat kembali di contoh yang awal, main model. Main model di sini datanya ada name dan sebagainya. Ya. Di main-nya kita juga sudah hilang sini, sorry. Kan kita bind nih pertama kali nih di contoh yang di generate kalian waktu kita generate awal, dia ngebind ke HTML kan. Nah, di bind-nya data dari modelnya yaitu lorem ipsum ini. Nanti kalau misalnya lihat di aplikasi masing-masing itu kan udah saya ubah. Ya, itu cara kita mengikat data itu diambil dari data yang ada di interface kita, di view kita ikat dari database. Database itu dalam hal ini mengikatnya ke modelnya, gitu. Seperti itu. Nah, di sini kita, basic data view kita ini, kita ikat dengan isi dari store. Store-nya apa? Nah, store-nya adalah personel. Makanya kita ambil store personel dalam bentuk kurung kurawal seperti ini. Kita simpan. Fresh. Dan di sini, sebelum muncul ya, terlihat apa errornya. So, network. Ini ada setting wait. Ini ada yang salah. Komanya ada, view, personnel. Bind store personnel. Oke, sorry. Kita sudah ngebind store-nya, ya. Cuman yang kita tampilkan ini nggak ada, ya. Kalau kita lihat di sini, oh enggak, karena dia nggak ada data di database. Kalau ada data di database, kita bisa melihat dalam network-nya, data yang udah di download dari database. Kenapa tidak ada ditampilkan di sini? Kita dari baru ngeset store apa yang akan kita ikat, ya. Tapi kita belum melistkan apa saja parameter atau field yang ingin kita tampilkan di data view kita. Nah, dalam hal ini, field itu dijelaskan di dalam item template. Ya, jadi nanti tugas pertama, ya ini sengaja saya tampilkan tugasnya di sini. Tugas pertama nanti kita deskripsikan apa itu item template. Jadi bagi yang udah melihat video nanti akan tahu tugas pertama nomor 1 itu akan jelaskan apa itu item template. Ya, di sini akan saya jelaskan. Item template itu, ya, dia menggunakan data kurung kurawal di sini. Data ini kita lihat dari model kita. Nah, model kita tadi apa? Ada store, ya. Store-nya tipenya adalah personel. Jadi model kita ada dalam personel ini, view modelnya. Ya, di personel ini kita ada field-nya. Nah, field-nya ada npm, name, email, sama phone. Nah, artinya inilah parameter-parameter yang bisa kita tampilkan dalam data view kita di sini. Ya, kebetulan kita tidak ada image. Kita hapus saja ini. Di sini ada first name, tapi kita tidak ada first name. Yang ada dalam data kita adalah name, email, phone, sama npm. Jadi ini kita ubah menjadi misalnya npm. Kemudian di sini name. Tampilkan saja dulu semuanya. Nanti div-div ini gampang kita buat sendiri. Ya, ini kayak HTML ya. Ini HTML. Jadi mau kalian letak seperti ini, nggak apa-apa. Ya, kalau mau bikin kelasnya. Kalau nggak mau bikin nggak apa-apa. Kosongkan juga nggak apa-apa.
Ya, biar sederhana saya tanpa bikin tag-tag HTML lah, biar kalian lebih paham nanti. Nah, kita bikin npm dash aja kayak ini biar gampang. Ya, dash lagi, apalagi data kita yang ada, email sama phone. Email, tutup, buka lagi sama phone. Seperti ini. Nah, ini adalah data-data, ya, parameter-parameter yang ini kita ambil dari store kita, yang dipetakan berdasarkan field ini. Nah, kebetulan sekarang kita ngambil datanya dari dummy data, memori. Tapi ke depan bisa kita petakan ke field-field yang ada di database. Seperti itu. Ya, jadi kita tampilkan yang ini. Kemudian di sini ada plugin. Nah, ini nanti kita tengok ya. Tapi ini yang penting kita tampilkan dulu. Refresh. Ya, kita setting. Nah, dia udah nampil. Ya, data yang sama ada di home ini. Ya, mungkin kita nggak usah kita inspect elemen nih. Data yang ada npm, nama, email, telepon itu juga ditampilkan di itu kita tampilkan juga di bagian sini. Cuman nggak cantik bentuknya, berantakan karena kita hanya bikin datanya pakai dash, kemudian pakai dash dan pakai dash seperti ini. Ya, bagaimana kita menampilkannya biar lebih cantik? Nah, itu di situ bisa kita bikin dalam bentuk HTML. Ya, kalau dalam contoh di sini, nah dia udah pakai div tadi kan, nah, dan dia bikin CSS sendiri, kelasnya image, stylenya ini semua. Nah, ini dibikinnya CSS dia sendiri. Nah, kemudian kalau diarahkan ke sini, ada keluar pop-up seperti ini. Nah, di sini ada ini tebal, lebih besar dibandingkan ini, misalnya. Nah, font-font itu bisa kalian atur di tag item template tadi, di sini. Ya. Nah, ini kalau diarahkan ke sini, keluar gambar. Nah, itu apa? Itu sebenarnya adalah, inilah plugin ini. Plugin data view tip. Artinya ketika kita arahkan ke sini, ada keluar isinya di dalam. Seperti ini. Ya. Tapi untuk menampilkan ini dalam contoh ini sekarang, kita nggak perlu plugin ini. Kita nggak perlu menampilkan tip apapun, nggak perlu kita tampilkan. Tapi kalau misalnya mau ditampilkan juga ya, sebagai contoh aja ini, bisa juga. Tapi, karena data kita kebetulan tidak ada gambar, kita hanya ada teks saja seperti ini, jadi kita nggak perlu bikin di sini delegate image. Ini nggak perlu lagi. Ini kita hapus. Kita hapus. Nah, tugas kedua kalian kerjakan di sini, ya, menggunakan image. Jadi bikin persis seperti yang ada di sini. Arahkan keluar ini. Ini mau gambar apa terserah kalian. Nah, itu untuk tugas kedua. Untuk sekarang, saya nggak bikin itu, nggak bikin ada image-nya, saya hapus delegate image-nya. Ya, isinya apa? Dia akan ngebind ke record. Recordnya apa pula? Record ini berdasarkan record dari data view ini. Data-data di sini dia ngebindkan ke sini. Ya, udah dia bindkan di sini ada template. Ini ingat ya, ini ada item TPL, di sini ada TPL. Sebenarnya kalian nggak perlu terlalu menghafal. Kita kan copy paste udah langsung nampak di sini seperti apa. Yang penting kalian paham menggunakannya. Nah, di sini ada affiliation, position, dan sebagainya. Nah, misalnya kita bikin sesuai dengan di atas, npm, isinya adalah npm, kemudian sini name, di sini ada name, kemudian yang lain ini, ya, ini bisa bikin untuk teks yang panjang. Sekarang kita nggak perlu, kalau kalian perlu nanti kita copy paste sendiri, bisa kalian gunakan. Ya. Sini kita tambah lagi email sama phone. Phone. Seperti ini. Ya. Nah, kemudian, otomatis kalau kita tampilkan di sini, refresh, kita klik setting, belum ada ya. Tadi kalau yang dicontoh, kita harus kalau kita arahkan ke sini, nggak terjadi apa-apa. Kalau arahkan ke gambar, keluar pop-up.
Nah, di sini, kemanapun kita arahkan, dia langsung keluar pop-up. Ke data apapun kita geser, dia akan keluar pop-up seperti ini. Nah, itu perbedaannya kenapa harus ada delegate. Delegate ini tujuannya untuk menentukan kalau kita mau pop-up itu keluarnya di mana. Nah, jadi ada kita set ini. Nah, contohnya kalian nanti, untuk tugas kalian tadi harus ada, kalian set image, nanti seperti yang contoh sebelumnya, yang image tadi saya hapus, kalian tampilkan dari situ, bikin image kalian sendiri. Ya, seperti itu. Image-nya di mana, Kak? Bisa kalian bikin, letak aja image-nya dalam resources, seperti ini misalnya, dalam resources bikin image, nanti itu kalian hubungkan ke situ saja. Ya, itu kreativitas kalian gimana cara menemukan cara seperti itu. Ini kan tinggal sebenarnya hanya directory ini aja misalkan akses, ya langsung aja slash resources dan sebagainya misalnya. Kalian coba cari tahu. Nah, sekarang kita sudah nampil seperti ini dan udah ada pop-up-nya, tapi tetap ini tampilan jelek. Kita nggak mau kayak gini, ya terlalu nggak bagus. Kita mau karena ini dia nggak ada pemisah, kita mau bikin pemisah. Pemisahnya apa? Kita bikin horizontal rules misalnya, HR. Ya, jadi pemisah di sini kita bikin HR, pemisah antara satu data dengan data yang lain. Coba refresh, tampilkan. Nah, baru udah agak sedikit nampak pemisah antara satu data dengan data lain. Ya, coba kita inspect aja lah biar nanti kecil seperti ini. Ya, jadi ada pemisah dari satu data ke data yang lain. Nah, bedanya kalau dia pakai versi mobile, kita arahkan ke sini dia nggak bisa keluar karena jari kita kan nggak bisa nge-hover ke HP itu. Kita hover gitu, hover tuh ngarahkan ke atas HP kan nggak mungkin keluar. Beda sama mouse ya tadi. Jadi kalau bedanya behaviornya di mobile dia diklik dulu baru keluar dia. Tapi dimanapun kita klik dia bisa keluar. Seperti itu. Ya. Kemudian kita mau mengubah lagi tampilannya ya. Itu tadi saya bilang ini HTML. Jadi terserah kalian mau seperti apa. Misalnya NPM-nya dibikin besar. Ya. NPM-nya kalian bikin besar, terus warnanya warna biru misalnya. Seperti apa kodenya? Bisa kalian bikin kode HTML. Ya. Font, size sama dengan misalnya 4, dan color sama dengan red misalnya. Seperti itu. Ya. NPM-nya kita tutup font, kemudian kita BR-kan, kita enter-kan. Nah, seperti itu. Baru nanti ada nama, email, dan font sebagainya. Kita lihat. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu kreativitas kalian masing-masing saja gimana mendesain ini sehingga dia tampak lebih mudah dibaca itu. Ya, kalau mau bikin juga sini name, kemudian nanti kita enter lagi, baru akhirnya itu, kemudian name ini kita bikin bold, ya, sederhana kayak gitu. Kemudian email kita bikin miring, misalnya. Kemudian fontnya kita bikin underline. Apa jadinya? Oke. Nah, dia jadi seperti ini. Ya, itu kreativitas kalian masing-masing bagaimana menampilkan datanya. Ya. Jadi data view seperti ini paling banyak kita gunakan nanti. Nah, contohnya di aplikasi yang Kamus itu, saya juga ada menggunakan data view di situ. Di beberapa aplikasi lain juga saya menggunakan data view. Menurut saya itu aplikasi interface yang paling sering akan kalian gunakan. Di sini ada tabel, di sini ada form, di sini ada carousel, di sini ada data view. Nah, kalau kalian mau mencoba nanti untuk interface lain, silakan kalian explore. Nanti bisa kalian cobakan untuk di tugas masing-masing. Kalau misalnya ada masalah, nanti baru bisa kalian tanyakan ke grup, nanti bisa kita diskusi di situ. Nah, untuk sekarang ada mau tanyakan dulu. Silakan.
Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Pak, ada yang kurang pas tadi Pak di apanya Pak? Bagian mana ya? Di bagian basic data view-nya Pak. Coba buka Pak. Ini codingnya. Di bagian TPL-nya Pak, paling bawah. Yang email itu Pak, seharusnya kan email bukan name Pak yang ditampilkan. Yang mana? Ini ya. Coding ya. Iya Pak, di bagian coding ya Pak. Oke, di sini. Yang TPL itu Pak, yang email itu Ya. seharusnya email Pak, bukan name. Oh iya. Sorry. Iya. Ya, berarti menyimak email ya. Makanya ini. Iya Pak. Oke. Coba kita refresh. Wait. Pop-up ya, makanya tadi nggak nampak. Iya Pak. Kita pop-up ini, klik, nah, baru keluar emailnya sesuai. Oke. Ya. Thank you ya untuk koreksinya. Jadi, ada yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Untuk hal yang lain? Pak, mau bertanya, Pak? Ya, silakan. Kalau misalnya kita membuat file CSS-nya, itu letaknya di mana, Pak? Letak filenya? CSS letaknya di mana? Ya, pertanyaan yang bagus ya. CSS-nya bisa kita letakkan, di sini ada SAS di sini kan, di folder ini. Ya. Nah, seperti yang saya bilang pertemuan sebelumnya juga, di Kitchen Sink itu kadang dia banyak CSS, tapi kita entah di mana diletaknya posisi CSS-nya itu, kalau mau kalian cari tahu, silahkan cari tahu. Cuman dia ada letak sendiri, CSS untuk general semua contoh di Kitchen Sink. Gitu. Nah, jadi dia satu CSS sharing bersama. Gitu. Nah, sekarang kalau kalian mau bikin CSS sendiri, di sini ada SAS. Dalam SAS ada var, kemudian sini ada all SCSA. Kayaknya ini hal yang tepat ini. Untuk sekalian saya menjelaskan contoh tampilannya bisa warnanya berbeda-beda. Ini sekaligus saya untuk menampilkan, mencontohkan seperti apa membuat CSS ya. Kalau untuk kamus ini warnanya warna sama ya. Saya coba yang lain. Aplikasi yang warnanya berbeda apa kemarin? Yang high-res sementara ya? Lelang skripsi, Pak. Atau yang lelang itu? Ini KP-nya si Alwi ini. KP, bukan nama filenya. Ini kan warnanya sama. RSS. Oke, chat. Kamus warnanya sama. KP ini apa ya? Oh iya betul. KP ini. Yang lelang judul itu ya. Nah, kalau kita lihat di SAS-nya ini, in variable, bukan di sini. Bukan yang ini berarti. Bentar ya. Open. Enggak, pustaka Q aja nggak apa-apa. Ini nggak ada saya suruh kemarin download yang bagi yang pustaka Q. Cuman yang di sini ini dia warnanya juga menggunakan warna yang lain. Nah, jadi saya akan tampilkan di sini. Di bagian SAS, var, all SCSS, nah di sini ada dia beberapa warna yang mau kita implementasikan di aplikasi kita. Nah, ini untuk tampilan juga. Jadi di sini, kalian copy paste, kalian bikin aja ini nanti, di bagian var alt CSS kalian, di sini bisa bikin base color. Kalian bisa mengubah base color-nya warna apa. Ini HTML code. HTML color. HTML color itu bisa kalian HTML color code. Ya. Bisa kalian buka aja, mau warna apa untuk aplikasi kalian. Nah, misalnya kita mau warna merah seperti ini, biar aplikasinya garang ya. Di sini, mana ya, di sini. Nah, nih. Ini hex code-nya, pastikan sini.
Kemudian background color-nya, misalnya yellow di sini. Nah, itu kita lighten, bisa dituliskan yellow ataupun red, ataupun misalnya warna yang udah ada di sini. Ya. Warna yang kode langsung hexa seperti ini. Nah, misalnya kita bikinnya seperti ini, ada yellow, ini ada percentage-nya, nanti kita lihat seperti apa. Kemudian font penulisan pun bisa kita ubah. Ya, kita bikin font family-nya Arial. Nah, itu bisa kalian coba-coba. Di sini saya bikin juga untuk textbook color-nya warnanya red misalnya. Kita simpan. Kemudian ya kita simpan. Kita coba tampilkan di sini. Terus ini bisa langsung nggak ya? Kita refresh. Nah, dia langsung berubah warnanya. Jadi default basic color-nya tadi sesuai dengan HTML color code ini tadi. Nah, kita ubah, kemudian behavior di dalamnya juga tombolnya pun udah ngikut, ya. Kemudian di sini juga ini warnanya udah ngikut, di sini nggak ada ya, ini nggak ada apa-apa. Tapi di sini kalau kita klik ada pop-up juga tulisannya juga udah ngikut, seperti itu. Ya, itu contohnya di sini untuk base color ini. Nah, background color saya bikin lighten yellow. Ini sebenarnya bukan putih, ini kuning ini di belakang ini. Nah, mau kalian ubah misalnya biru, blue, ya, refresh. Nah, di sini nanti dia warnanya udah kebiru-biruan, ya. Nah, ini agak biru-biru ini. Kalau nggak nampak, light-nya kita kurangi misalnya. Kita kurangi 28 aja, lighten-nya. Jadi lighten itu dia dicerahkan. 28% saja dia pencerahannya, artinya dia gelap. Ini biru tapi lighten-nya gelap. 28%. Nah, kalau mau dia lebih ini malah jadi kayak ungu dia. Kalau dia mau lebih dicerahkan lagi, lighten-nya ditambahkan. Nah, tapi kalau nggak salah ini maksimumnya sekitar berapa ya? 68 itu udah ngarah-ngarah ke putih dia. Karena terlalu cerah dia. Nah kan udah ngarah-ngarah ke agak hilang dia. Jadi kayak warnanya jadi putih malah jadi di sini. Ya, nanti bisa kalian main-main aja ini parameternya berapa persen mau kalian nafkahkan dan warnanya apa. Ini untuk kalau kalian mau mengubah CSS secara keseluruhan. Ya, tapi kalau kalian mau menambahkan, ya, kalian mau menambahkan CSS sendiri, itu sebentar, itu CSS sendiri ya. Saya CSS, nah ini nggak juga. Itu bisa nggak ya di sini? Saya belum pernah bikin CSS sendiri. Kayaknya bisa langsung di sini juga kan bikin. Nah, tapi ini beda. Ini beda. SAS ini berbeda dengan CSS biasa. FCS, Bootstrap CSS. Nah, atau bisa kalian import di sini aja bisa juga. Ya, ini pertemuan all CSS resources. Di dalam resources ini build development. Ini ada build development pertemuan. Nah, resources di sini yang CSS-nya. Bisa kalian tambah juga di sini. Ya, karena ini dari dia kan menggunakan Bootstrap juga sebenarnya di sini. Jadi kalian bisa tambahkan di bawah sini CSS kalian. Ya. Jadi saya belum pernah mengubah CSS, tapi bisa diubah dengan cara seperti itu. SAS dengan CSS itu berbeda. Nanti bisa kalian pelajari seperti apa SAS. Yesus saja di sini. Dokumentasi. Mana dokumentasi? Ini SAS. Ini fashion ini. Wah, ini 620 ya. Jadi kalau sering error seperti itu, not found, ini diganti aja ke, oh sorry, CMD, ini kan CMD nih. CMD itu harus kita download lagi. Harus kita letak lagi. Ini kalau dia dokumentasi yang berbeda dengan dokumentasi yang biasa. Jadi kalau kalian mau juga mengenai SAS itu, bisa online. Sencha docs SAS ini. Bisa kalian ngambil. Ini kan
defaultnya kan 670. Tapi sebenarnya bisa kalian masuk ke dalam, nanti tinggal kalian ubah aja di sini. JS, sorry. Kita mau CMD tadi ya. 660. 620. Ini langsung diubah sini bisa, ini dia udah terlalu tua sebenarnya code yang kita ini. Kita XPJS yang 620. Sebenarnya bisa seperti itu, kita ubah aja sini di dokumentasinya. Tapi yang kita mau tadi SAS itu udah kita letak di sini, sebenarnya dia akan menghubungkan fashion ini ke CMD. Nanti kalau kita lihat di sini, ya. Nah kan dia masuk ke CMD. Defaultnya ini tetap 650, kita ubah ke 620 misalnya. 650 aja. Nah di sini apa itu fashion? Nah dia berbeda sedikit dengan CSS. Jadi sekarang pelajari ini dia lebih cara SAS ini berbeda dengan CSS. Kalau CSS kita harus deskripsikan satu persatu, tapi di sini dia udah ada dalam bentuk parameter seperti ini yang akan digunakan di seluruh aplikasinya. Jadi seincanya dia sudah menggunakan SAS, tinggal kita ubah satu parameter itu, dia akan mengimplementasikan ke parameter-parameter yang ke interface yang lain yang ada di aplikasi kita. Tapi kalau kalian tetap mau CSS sendiri tadi, ya bisa kalian tambahkan di tempat tadi. Ya, bisa kalian tambahkan di CSS ini, atau bisa kalian tambahkan juga di CSS kalian sendiri, letak dalam resources, di sini kalian bikin CSS, kemudian nanti tinggal kalian include-kan saja, ya. Kalian include-kan misalnya di sini, kalian tambah aja file CSS kalian di mana, seperti itu. Oke, cukup? Siapa tadi yang nanya? Udah keluar ya? Oke, yang lain ada mau tanya kan? Belum, Pak. Fandi tadi ya? Iya Pak, cukup Pak. Terima kasih Pak. Nah, nanti kalian coba Ya, aja. Itu, boleh nih, itu tugas ketiga lah. Jadi kan ada udah 2 ya. Nah, yang ketiga, kalian bikin interface kalian masing-masing, kalian ubah warnanya sesuai warna keinginan kalian masing-masing. Ya, fontnya juga akan coba-coba aja. Kalau kalian mau ada CSS sendiri, kalian tambah juga di situ nanti. Ya, itu latihan yang ketiga. Ini terserah kalian mau warna seperti apa. Nah, CSS itu kalian gunakan dalam template ini nanti. CSS kan sendiri kalian gunakan dalam template. Ya, CSS-nya kalian deklarasikan di mana, deklarasikan bisa kalian letak dalam Bootstrap CSS ini aja, kalian tambah, importkan CSS kalian sendiri. Seperti itu. Ya, itu tugas ketiga. Jadi bagi yang melihat videonya dari awal sampai akhir, tahu apa tugas-tugasnya. Ada yang lain mau ditanyakan? Mau tanya Pak, Ya, silakan. kalau untuk ini kan biasanya kan kalau di web biasanya kalau kita menggunakan Bootstrap itu kan kalau CSS-nya dari Bootstrap, kita ketika kita setting stylenya di filenya itu biasanya itu CSS yang di filenya nggak berfungsi. Apakah di sini berlaku juga seperti itu Pak? Maksudnya itu priority-nya. Ya, artinya gini, nggak berfungsi karena dia nge-replace Bootstrap-nya yang paling atas jadinya. Jadi walaupun CSS sudah kalian ubah di sini, tapi dia ngambil lagi ke kelasnya Bootstrap-nya. Nah, di sini ya bisa kalian tinggal kalian letak aja posisinya di mana. Sama seperti SAS yang tadi. SAS ini sebenarnya terjadi adalah, kan base color-nya ini kan udah ada sebenarnya. Udah ada di Sencha itu. Kemudian kita letak lagi di bawah sini, di SCSS ini, artinya dia nge-replace dari yang udah ditentukan oleh Sencha sebelumnya. Defaultnya base color ini kan warna biru terang gitu. Nah, jadi kita nge-replace dengan cara seperti itu. Jadi kita ngeletak setelah deklarasi dari Sencha-nya. Nah, sama halnya dengan yang tadi, udah kalian bikin Bootstrap, udah ada Bootstrap yang dipanggilnya, kalian tambah aja di bawahnya punya kalian. Artinya, atau misalnya langsung di sini ya, di Bootstrap-nya tadi, artinya itu akan nge-replace yang file kalian yang mau ubah. Gitu. Atau nggak usah di sini pun nggak apa-apa juga. Sorry.
Saya belum pernah ngedit ya. Sepertinya di sini nggak boleh di sini kan letak. Jadi kalian bisa cara yang lain ya, di indeksnya langsung kalian letak. Di sini bisa aja kalian letak CSS kalian sendiri di sini. Ya, seperti HTML biasa. Nah, itu akan dibaca di keseluruhan aplikasi. Nah, seperti itu. Ya, silakan dicoba, karena saya belum pernah meletakkan CSS sendiri. Biasanya saya langsung di item template, nah saya letak. Kemudian kalau kalian mau, silakan kalian explore. Ya. Iya, Pak. Nah, tapi konsepnya sama. Kita bisa nge-replace yang udah dideklarasikan, kita deklarasikan lagi, itu dia akan mengambil deklarasi terbaru. Sama halnya seperti yang sekarang. Oke, Rizal? Iya, Pak. Kemudian nih Pak, mau nanya masalah tugas kelompok, Pak. Itu kan tugas yang pertama kan kita membuat layout-nya kan? Ya. Membuat itunya. Apakah semua layout dari secara full harus dibuat pada tugas pertama, Pak? Itu untuk tugas kemarin, tugas individu seperti itu. Tujuannya biar kalian bisa memahami semua layout. Tapi kalau untuk tugas kelompok, itu kan memang sesuai dengan aplikasi yang kalian buat. Jadi nggak semuanya harus ada, nggak semua interface harus ada. Maksudnya gini Pak, apakah semua interface-nya memang harus lengkap pada tugas pertama ini? Kan otomatis kan kita desain interface-nya, semua interface-nya apakah harus lengkap daripada tugas yang pertama gitu? Apakah nggak boleh nangguh pada tugas yang kedua untuk masalah interface-nya gitu? I see. Usahakan sejauh mana lah. Ini kan kita udah coba beberapa kali kan, kita copy pastekan saja ini. Kita copy paste kan jalan nih. Memang ada beberapa interface yang kalau kita cuma copy paste aja, behavior dia ada errornya. Itu bisa kita bahas nanti, kan bisa tanyakan di grup. Ya, akan saya kasih tahu seperti apa errornya itu. Tapi kalian usahakan aja dulu. Kopikan, kira-kira kalian langsung gambarkan sejauh mana aplikasi kalian mau buat, kalian letak di situ. Justru itu nanti akan saya melihat kalau aplikasi ini kurang ini, atau coba tambah interface ini, atau seperti apa. Jadi usahakan aja dulu tambahkan apa yang kalian inginkan. Misalnya contohnya nih, kayak tree. Ya, kalau tree itu berbeda cara untuk menampilkan ini. Satu lagi, chart. Kalau chart berbeda caranya. Oke, apa langsung misalnya saya tampilkan untuk chart ya. Kalau kalian mau nampilkan chart, ya itu perlu di bagian JSON ini kan require font awesome. Jadi kalian ini udah dibilang di sini juga. Tambah lagi require chart di sini. Udah kalian bikin require chart, baru bisa kalian menggunakan copy paste yang ada di chart. Nah, contohnya di sini komponen di chart di luar ya. Nih. Nah, ini ya. Nah, ini kan udah lumayan banyak deh nih, ada view-nya, ada controller-nya, ada store-nya gitu kan. Ini mungkin pertemuan berikutnya lah baru kita bahas mengenai chart. Tapi kalau kalian mau explore berikutnya silahkan, nggak apa-apa. Kalian copy pastekan, kemudian bagian kontrolnya kalian copy pastekan, store-nya pun kalian copy pastekan. Nanti kalian tinggalkan ubah-ubah nama kelas dan sebagainya. Nanti itu sebenarnya chart ini sederhana, dia bisa jalan. Tapi ada beberapa chart yang lain yang lebih sulit, nggak bisa. Gitu. Ya, seperti itu ya. Nanti kita cobakan, kalian cobakan sendiri. Ini kayaknya terlalu nggak cukup untuk pertemuan sekarang. Chart kita bahas untuk pertemuan berikutnya aja nanti. Ya? Iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Ada lagi yang lain? Cukup? Oke, jadi tiga soal tadi, pertanyaan tadi yang saya minta untuk tugas. Jadi tugas nggak perlu saya sebutkan lagi apa pertanyaannya, bisa kalian rujuk lagi ke video, kalian cari di mana saya memberikan pertanyaan. Itu kalian kerjakan untuk tugas individu. Kalau tugas kelompoknya tetap seperti tadi, dikumpul juga di akhir minggu ini, itu kalian kerjakan secara bersama dan usahakan semaksimal mungkin sejauh mana interface yang mau kalian tampilkan. Kalau tidak bisa, nanti di dalam Word itu kalian jelaskan aja, kami sudah mencoba interface ini, teman nggak bisa Pak, misalnya gitu. Jadi saya tahu gambarannya apa aja yang mau kalian lakukan nanti, apa yang mau kalian buat, sejauh mana, sebesar apa aplikasi yang akan kalian buat. Seperti itu ya. Oke, cukup, terima kasih. Silakan dicoba-coba kembali apa yang kita bahas hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Tunggu sebentar.
Saya lupa. Furizal, ketua kelasnya siapa? Furizal Pak. waktu ini ya. Iya, Pak. Ini saya tutup rekamannya, tapi Furizal saya minta print screen siapa yang hadir sampai hari ini, yang terakhir ini. Iya, Pak. Baik, Pak. Ya, print screen absennya nanti kirim ke saya. Ini saya langsung keluar, nggak apa-apa, saya tutup aja rekamannya. Tapi nggak, tolong kamu